Hai, halo semuanya, welcome to podcast Agribisnis D3. Jadi gimana nih semester 3 ya? Sumpah ya, aku merasa capek banget jujur. Padahal baru sebulan kuliah weh. Ya nggak sih? Iya betul. Kita banyak banget tugasnya, lapraknya, terus praktikumnya. Kita minggu depan udah mulai praktikum Iya, guys. 6 praktikum kan kita kayak dar gitu. Bayangin 6 praktikum guys. Bingung banget buat ngatur waktunya. Ya, ngatur waktu untuk kegiatan, kalau misalnya ada yang ikut organisasi, terus habis itu ada yang kegiatan lainnya lah, itu tuh ngaturnya jujur susah guys. Susah pulang kampung juga guys. Tapi guys, kan praktikum banyak nih ya. Otomatis sih kita pengeluarannya banyak nggak sih? Apalagi Betul. kayak Apalagi ngeprint, ngeprint, ya, betul banget, beli betul. apa, latex lah, Boots, bayangin boots. Oh my Kita god, udah aduh. pakai sepatu pusing. juga, Jadi guys. sebenarnya kita agribisnis atau peternakan? Tapi kenapa ada materi peternakan gimana sih? Nah kita FWP, oke. Iya. Kayaknya 24 jam buat waktu sehari itu kayak kurang nggak sih buat kita kuliah? Apalagi buat aku sama ini kan ikut organisasi ya. Itu pasti waktunya itu kita susah untuk ngaturnya gitu loh. Buat aku sempat kagum sama teman-teman di luar sana sih yang bisa punya bisnis sampingan gitu. Kalau menurut kamu sendiri gimana lah? Keren sih yang kayak bisa ngatur waktu, terus habis itu dia kayak juga punya bisnis juga. Mereka tetap produktif buat nambah cuan ya. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber spesial yang punya bisnis unik banget. Yuk langsung Siapa nih? Hai. Halo. Kenalin dulu nggak sih kita siapa nih pembicara paling guang kita hari ini? Tuh, Jadi betul banget. kenalin, aku pemain Kaina Permaiswari, biasa dipanggil Ayun. Aku sekarang mahasiswi Universitas Diponegoro dari Prodi Manajemen. Halo Ayu. Hai. Kalau boleh tahu semester berapa nih? Aku baru masih maba semester my 1. God. Masih belum pusing ya? Iya, masih Asik banget. imut banget ya. Jadi kamu harus menikmati semester 1 ini karena nanti akan di semester 2 atau di semester lainnya tuh akan dar-dar. Parah sih. Halo Ayun, gimana nih kabarnya? Kalau sekarang lagi sibuk apa nih? Alhamdulillah baik ya. Kalau sekarang sih sibuknya pastinya ya masih menyesuaikan kuliah ya, karena kan transisi dari SMA ke kuliah itu beda. Jadi aku harus nyesuaiin yang biasanya tuh kalau SMA tuh dari pagi sampai sore, kalau kuliah kan jadwalnya nggak netep tuh. Nah jadinya tuh masih nyesuaiin. Nah selain itu aku juga masih meneruskan bisnis aku yang udah aku bangun dari SMA. Wah, keren banget guys. Kalau boleh tahu apa tuh? Jadi aku punya bisnis Daifuku Mochi, namanya Mau Mochi Daifuku Semarang. Wow. Keren Kalian pasti tahu sih guys, karena ini juga terkenal Harus banget tahu. di kalangan anak-anak hits Semarang gitu kan. Tuh. Kalau boleh tahu nih mulai dari kapan nih? Aku bangun bisnis Mau Mochi ini dari kelas 11 SMA. Kalau boleh tahu juga, kenapa sih kamu berpikiran buat jualan Daifuku Mochi? Dan padahal kamu masih SMA kan? Maksudnya kayak kelas 11 tuh juga termasuk sibuk-sibuknya gitu loh. Tapi kenapa kamu mau gitu milih buat buka usaha? Apalagi kan mau mochi ya bikinnya fresh. Mochi harus bikinnya fresh, harus from the scratch gitu kan. Boleh coba ceritain? Jadi awalnya jujur iseng-iseng ya kak, karena dulu tuh aku sempat ikut ekstra, dan waktu itu ekstra aku tuh butuh danusan. Nah waktu itu aku lagi sukanya juga makan mochi, terus tapi tuh aku kayak pengen nyoba gitu loh buat mochi sendiri. Terus akhirnya aku coba, terus ya enak aja. Terus aku tawarin aja ke kakak kelas kayak mau nggak pakai danusan dari aku, padahal itu aku belum jualin ke siapapun itu. Jadi kayak pertama tuh dari ekstra itu. Nah akhirnya udah pertama orderan tuh kayak ada 150-an gitu. First order? Iya, first order dari danusan ekstra aku itu. Dan itu masih bikin sendiri? Iya, waktu itu buatnya itu kayak bareng-bareng seadanya sama saudara. Jadi kayak waktu itu masih belum punya karyawan. Dan waktu itu buatnya tuh kayak 150 pieces tuh kayak 6 jam. Kalau sekarang mah itu cuma
Wah, Masya Allah. beda Iya. Nah, akhirnya dari situ, dari mulut ke mulut kan, akhirnya kayak pada suka nih. Nah, terus lanjut aku ngerintis di Jangli, Jalan Baru. Nah, waktu itu aku jualan di Jalan Baru. Tiap hari aku bawa 30, tapi nggak tiap hari habis. Masih ada sisa lah, masih banyak gitu. Tapi tiap hari aku tekunin itu. Nah, terus lumayan udah terkenal juga kan di Jalan Baru. Terus akhirnya aku buat konten di TikTok. Nah, dan itu kontennya juga iseng-iseng. Semuanya tuh berawal dari iseng-iseng ya. Nah, terus ternyata FYP terus jadi boom, rame gitu. Keren banget sih kayak Kenapa kamu akhirnya memilih mochi ya? Kan soalnya kayak banyak makanan lain juga yang sekarang lagi viral. Atau enggak minuman kekinian gitu sih? Ya karena dulu awalnya aku suka makan mochi aja sih, berawal dari situ aja. Terus ya sebenarnya tuh mau mochi tuh mau ngeluarin jenis makanan lainnya ya, jadi stay tune aja. Ya Apakah jadi kita jadi orang pertama yang mencoba? Betul. bisa jadi. Let's try. Ya jadi awalnya karena aku suka mochi aja sih, makanya aku pengen nyoba aja gitu buat mochi. Oke. Kalau sejauh ini tuh kalau boleh tahu mau mochi itu dalam skala besar, kecil atau gimana? Kalau sekarang mungkin udah skala sedengan. Oh, Sedengan tuh apa ya? Tengah-tengah lah ya. boleh. Gitu. Ya emang kalau untuk sekarang jualannya di mana aja nih kalau mau mochi? Kalau Boleh tahu? sekarang Momochi itu store-nya ada di Ketilang. Tapi Momochi itu punya banyak just tipper yang ada di yang paling ramai itu ada di Jalan Pahlawan. Itu namanya just tipper Mas Wewe. Terus ada di Lamper juga. Terus ada di Kedung Mundu gitu. Menurut kamu kalau just tipper kayak gitu tuh, kan kadang ada yang mikir kayak rugi nggak sih kayak gitu? Kayak maksudnya kan apalagi barang fresh ya, kadang kalau dari just tipper yang nggak habis itu gimana? Kamu cara Terus, ngedaliinnya? dan menurut kamu itu sangat membantu nggak sih just tipper tersebut gitu? Jujur kalau kayak gitu namanya awal-awal kan pastinya nggak bisa ya langsung genjot langsung sehari bisa 200 pieces kayak Mas Wiwi sekarang. Dulu Mas Wiwi juga waktu awal-awal bawanya cuma 30, itu pun nggak habis. Tapi karena kita bantu konten sih, jadi kita bantu konten, kita bantu promosiin kalau kita nih punya Justiper resmi gitu loh. Nah akhirnya mulai dari situ, karena tergantung Justipernya juga kak. Kalau Justipernya konsisten pastinya tuh nanti bakal apa ya, bakal terus gitu loh. Tapi kalau misalnya Justipernya kadang buka kadang enggak, itu juga kita bingung juga kan. Jadi kita bantuin lewat konten sih gitu. Cuma kamu kan tadi udah bilang mention ya, kadang ada yang buka, kadang enggak. Nah kayak gitu sekarang masih berlangsung nggak kamu ngasih just tipper ke mereka gitu? Ya awalnya kan kalau ada yang mau jadi shipper pasti kita terima dong kak. Tapi kalau misalnya dia emang apa ya, dalam kutip nggak serius, nggak kita lanjutin sih gitu. Berarti kamu di sini tegas gitu ya sama Iya, just tipper. iya. Etika bisnisnya masih ada ini. Keren loh, dia masih baru maba, bahkan sebelum jadi maba juga dia Dari udah kelas 11 paham loh. gitu Iya, etika berbisnis gitu loh. Respect banget deh. Kita kasih applause buat Ayun ya. Oh ya Ayun, pasti nggak gampang dong buat ngejalanin semua itu. Terus apalagi kamu sekarang udah sambil kuliah nih. Iya. Tantangan paling besar apa sih kalau boleh tahu? Jujur tantangan terbesarku itu membagi waktu pastinya, karena ya apalagi akhir-akhir ini Momochi lagi banyak ikut event. Dan aku memang sengaja aku genjotin event yang ada di kampus Undip karena aku kayak memperkenalkan gitu loh. Contohnya. Contohnya baru aja kemarin guys, aku habis ikut event di FEB di acara Launch Point itu berlangsung sama 2 hari dan alhamdulillah habis 500 pieces. Wow, Sehari. 2 hari, Oh, 2 2 hari pieces. Iya. Gila, cuma Berarti di daerah dalam satu Undip hari aja. 250. Iya, iya. Oh my god. Dan itu pun kayaknya kurang gitu. Oh my god. Kalau dalam waktu dekat ini mau dibuka stand di mana? Ini sekarang hari ini lagi ada juga di Escape Undip, itu programnya himpunannya manajemen, tapi acaranya di Undip bawah. Oh, yang di Peleburan. Peleburan. Ya, yang di Peleburan. Terus minggu depan ada juga lagi di FEB lagi. Karena namanya Fakultas Event dan Bazar ya, jadi tiap minggu ada aja Apalagi bazar. kamu dari FEB juga Betul, nih. betul. Jadi cocok tambah banget gitu gitu ya. ya jadi Iya. mahasiswa FEB ini. Betul. Buat kedepannya nih Yun, kamu pengen usaha ini berkembang jadi seperti apa sih?
kalau boleh tahu kamu? Kalau aku jujur pengen lebih berkembangnya, lebih masuk ke mall-mall, terus pastinya dibuat jadi pusat oleh-oleh Semarang gitu. Jadi kamu pengen bantu stand gitu ya di mall? Iya pengen banget. Punya store It's my sendiri. dream gitu. Kita Semoga doakan, bisa ya, guys. Yun. Amin. Next year. Kapan lagi? Kali aja kan. Ini calling kita aja kan. Kalau kalian mau ketemu tuh, misalnya kita bikin konten. Oh, ini yang kemarin bikin itu nggak sih? Bikin podcast. From the podcast to the store in the mall. Aja. Oke. Wah, relate banget ya sama kehidupan kita, kan itu juga ada bisnisnya gitu kan. Coba Ayun boleh kasih tips and trick gak buat kita ini? Kita kan mungkin mau mulai usaha itu gimana sih? Salah Gitu. satu mahasiswa yang pengen banget punya usaha juga ya. Nah, bagaimana? Menurut aku kalau kalian membuka usaha itu jangan takut untuk mencoba, karena awalnya juga aku pun iseng-iseng dan mungkin lebih ke konsisten juga, karena pasti anak muda zaman sekarang pengennya tuh secara instan Iya, gitu, betul kayak banget, betul pengen banget. punya bisnis tapi mau langsung laku, Iya, nggak bisa kayak gitu, kita harus berproses dulu guys. Ya gitu. jujur kalau konsisten itu susah, Susah, sih. benar. Yang susah itu konsistennya. Oke, sangat inspiratif banget ya guys. Ini cerita dari Ayun. Dari hobinya yang dia iseng-iseng tapi berhadiah ya, sendiri, bisa iseng-isengnya. dapat cuannya tuh baik Masya Allah banget. banget, Apalagi Masya dia Allah. juga lagi sambil kuliah kan. Itu jujur yang susah sih guys untuk membagi Apalagi waktu. maba ya, Masih tugasnya pasti betul. lebih banyak lagi Iya, dari tugas masih ospek. Kalian penasaran nggak sih bentuk mochinya kayak gimana? Iya, penasaran Kita banget close up nih. dulu nggak sih guys? Close up. BTW di sini varian yang paling best seller tuh Apa di aja mana? tuh Yun? Ini Kalau kebetulan boleh tahu. aku bawain varian yang paling best seller, yaitu ada di Apa Chocoberry sama Mango. Jadi ini sebenarnya aku Paling best seller ya. Coba Atau- boleh dijelasin nggak varian apa aja ini? ini yang pertama ya, yang paling best seller ini, dan ini varian pertama yang aku buat. Dulu aku tuh awal buat mochi itu cuma 2 varian guys, Chocoberry sama Matcha Berry. Sekarang ada 14 apa 16 varian. Wow, gila. Gila. Berkali-kali lipat loh. Kita harus berinovasi juga mengikuti zaman gitu. Kalau enggak ya nggak tahu. Oke, Ya. lanjut Yun. Terus ini ada creamy berry. Kalau creamy berry ini isinya krim sama potongan buah strawberry. Selanjut ini ada mangga. Ini varian best seller banget juga setelah chocoberry. Ini tuh mango. Jadi buat kadang kan ada orang yang nggak suka strawberry, termasuk aku. Aku nggak suka strawberry, tapi jualnya dari Prospeknya dia nggak suka strawberry. Fun fact hari ini ya guys. ternyata. Ownernya nggak suka strawberry. Iya, aku lebih suka mangga sih, atau enggak muscat. Aku suka muscat. Terus ada apa lagi Yun? Ini cookies and cream. Aku buat ini tuh karena buat anak-anak, karena kan ini isinya Oreo ya. Jadi kayak Jadi kayak rasanya kayak es krim iya, gitu bener ya. banget. Terus ini varian lainnya ada cream cheese lotus. Ini krimnya beda sama yang ini. Kalau ini ada cheese-nya gitu. Banyak juga ya variannya. Dan biasanya kan kita kalau beli mochi tuh strawberry cuma setengah doang Iya. nggak sih? Oh Udah iya, gitu bener banget. 15.000, 28.000. Kalau bilang ini berapa nih segini? Ini segini Kalau boleh tahu. harganya 9.000 guys. Wow. murah banget. 9.000 guys udah Oh my dapat. God. Udah dapat apa ini? Packaging Kayak yang ya, lucu Aman dan banget terus sih. yang jelas higienis. buahnya Fresh. satu ya, satu utuh ya guys, bukan yang Kalian dipotong-potong. ngeliat nggak? Close up. Mantap. Kalau mau kalian pengen nyoba bisa langsung ke store-nya dia. Iya, Bisa langsung cek Instagramnya @momochi.smg. Jangan lupa follow guys. Jangan follow. Tapi ini selain mochi tuh ada lain nggak sih? Selain kayak mungkin bukan daifuku mochi gitu. Ada mochi bites. Mochi bites. Mochi bites itu jadi dia nggak ada isinya, tapi kita dicocol pakai krim sama ada yang Oreo, ada yang red velvet, ada yang matcha gitu. Itu kalau di pasaran laku nggak? Laku juga. Itu biasanya lebih ke enggak mesti juga sih. Kalau dulu tuh anak kecil ya, tapi sekarang lama-lama ya seumuran kita tuh juga pada suka gitu. Jadi tergantung FOMO selera ya. sih. Iya. Mana masih? Boleh. Nah, jadi kan kalau kita lihat tuh ya, kalau bisa sehari 2 hari 500 pieces. Terus biasanya tuh hari-hari biasa tuh gimana? Kalau bukan event gitu.
Kalau bukan event ya biasanya kita kan emang lebih ngutamain just tipper ya. Jadi sehari itu ya juga bisa 300 sampai 500 juga buat just tipper itu. Karena kan kita punya just tipper 3. Nah, Mas Bebe sendiri aja itu udah 300 pieces belum sama yang lain gitu. Iya. Nah kan tuh banyak banget ya, maksudnya kan kita bikin pakai tangan kan. Iya. Itu gimana tuh tim-timnya Iya, tuh? iya. Ada tim apa aja kalau boleh tahu? Jadi kebetulan aku punya 6 karyawan. Nah itu tuh aku bagi ada yang jadi admin, Mimin, Min mau deng, Min mau. Sebetulnya Min mau guys. Betul. Nah terus sisanya ini produksi. Tapi aku juga punya tim sendiri, tim apa namanya sosial media gitu. Jadi semua sosial media yang mau Mochi itu diatur oleh timku. Jadi punya tim khusus gitu. Ya, jadi kayak berarti emang promosi tuh dia pegang satu orang aja gitu Iya. ya. Ha. Oke gitu guys. Biar kalian tuh bisnisnya tertata dan Iya. promosi tetap jalan, tapi produksi juga tetap jalan. Jadi semuanya balance gitu loh. Iya, dari Keren kuliah banget terus habis itu apa lagi? jualan gitu. Itu kayak maksud aku buat Apalagi udah dari SMA juga nih. iya kan, buat Iya. usia segini dia udah bisa mikirin gimana biar produksinya balance, promosinya balance, income outcome-nya juga tetap balance juga gitu tuh. Menurut aku kayak kadang belum semua orang tuh in this Bisa buat ages ini. tuh udah kemikiran buat itu gitu loh. Ya sih buat sama Ayun nih guys, applause. Applause buat Ayun. Terus nih kamu kan tadi sempat mention nih, kalau rasanya ada 14. Kalau boleh tuh sebutin dong 14 itu. 14 itu kita aja. Kita tes ya. Iya, kakak ownernya. Oke, jadi Kalau bisa kayak yang Dari apa kamu awal Mochi buatnya. Bites-nya juga. Iya. Iya benar. oh jadi yang dari paling From lama jadi gitu from ya. the legend deh, Sampai yang dari baru awal. apa Oke. nih? Kepo Jadi banget. yang pertama tuh ada chocoberry, yang kedua itu matcha berry, yang ketiga banana choco crunchy tapi udah di discontinue. Kenapa tuh? Karena apa ya? Sepi peminat. Iya benar. Jadi Peminatnya kurang, daripada guys. kita kayak aduh gimana jadi kita discontinue Daripada aja. rugi nggak sih? Terus ada apa lagi nih? Terus ada Choco Delight. Habis itu ada Double Berry, Red Bean Berry, terus Creamy Berry, Creamy Mango, Cookies and Banyak juga Cream, Choco Muscat, terus Cream Cheese Lotus. Habis itu dulu pernah ada Choco Dubai juga. Wow. Tapi sekarang udah di discontinue juga karena kan emang trennya udah lewat. Jadinya ya gitu deh. Terus ada Choco Milo, terus Mochi Bites Matcha, Mochi Bites Choco, Mochi Bites Red Velvet, sama Daifuku Red Velvet. Tapi kayak tadi ada yang kurang deh. Apa? Iya. Blueberry Oh iya, yang mana tuh? Kebayang kan ya, saya bingung. Durian juga. Oh iya. Berarti lebih dari 14 dong. Iya, lebih. Bisa-bisanya ya, nonton juga lupa dong guys. Kebayang kan guys? Kan gini kan fresh nih ya, strawberry-nya kan. Kamu biasanya nyari di mana sih? Soalnya kan kita kalau di supermarket kecil-kecil tuh ya. Kecil-kecil, terus habis Dan itu itu kan kayak asem kecut juga. banget dan kayak nggak bisa kelihatan kayak apa sih juicy gitu loh. Kamu nyari dari mana? Dulu aku tuh, jadi aku punya supplier nggak sih? Iya, punya supplier sendiri. Itu aku pakai supplier itu dari awal banget, jadi dari lama banget. Dulu aku tuh pesen kayak cuman 1 kilo, 2 kilo tiap hari. Sekarang bisa 10 sampai 15 kilo sehari. 2 kali lipat Nah, ya. iya, jadi itu strawberry-nya langsung dari Ciwidey, Bandung. Yo, jauh banget. Iya. dong. Jadi karena tuh setauku ya tiap daerah itu tuh stroberinya tuh beda-beda. Ada yang gede tapi manis, ada yang gede tapi asem gitu. Iya. Jadi beda-beda gitu tiap daerah. Tapi Ciwidey itu berarti yang gede tapi manis. Lebih ke asem sih Lebih kalau ke asem. Ciwidey gitu. Tapi berarti karena dia agak asam, juicy, kan dia Dipadunya manis. sama Iya, yang manis sama kan manis ada gitu. feelingnya di dalam. Jadi balance. Jadi kayak kalian yang nggak suka terlalu manis tuh nggak juga, ini nggak semanis Iya, itu gitu loh, masih bisa rasain dengan nikmat gitu. Nah, terus kan ada durian ya tadi Iya. ya. Nah, sedangkan kita kan tahu kalau durian tuh musiman Iya. gitu loh. Iya. Kan bisa dapat durian dari mana gitu. Kalau bulan-bulan gini gimana sih caranya? Apalagi kalau sering hujan. Iya. Biasanya tuh kan durian Iya. agak nggak ada Iya, rasanya nggak sih. Iya. Jujur kalau durian itu aku juga punya supplier kan. Cuman tapi kadang supplier itu nggak apa ya? Nggak Nggak konsisten nggak gitu. konsisten juga. Jadi
aku juga nggak hanya satu supplier doang, jadi ada beberapa. Terus nanti aku tanyain yang ada siapa gitu. Kayak yang ready yang mana gitu ya. Benar. Berarti durian tuh nggak tiap hari ada. Tiap hari ada. Oh, tiap hari ada. Cuman dulu sempet sih juga kita nonaktifkan karena ya kesusahan. Jangankan durian, stroberi aja dulu iya. Karena kalau musim hujan gini biasanya tuh stroberinya tuh apa ya? Susah gitu. Iya, jelek gitu susah, ya. jelek-jelek produknya. Jadi dulu pernah sampai kita tuh kehabisan stroberi gitu. Nah kalau kehabisan strawberry itu gimana? Sedangkan just tipper kamu tuh banyak. Benar. Apalagi yang Om Ewe tadi sehari 300 Iya. pieces loh guys. Nah maka itu karena dulu sempat strawberry itu langka, makanya aku banyakin buat varian yang nggak strawberry. Itu buat cadangan gitu loh, benar. Kayak membantu gitu ya. Iya, Jadi biar produksinya nggak berhenti di Nggak situ aja. iya benar. Gila. Awalnya gitu. Kok bisa ya kepikiran? Iya. Jujur gue nih nggak ada kepikiran nih kayak gitu. Iya, jadi kita kayak udah pusing ya. udah nggak Bisa nih. sama tugas-tugas nih. Iya gila parah banget, keren banget si Ayun. Tadi kan kamu kan sempat ngasih tahu gitu ya ke kita kalau kamu nggak juga buka stand doang tapi titip-titip juga ke Just Tipper Iya. gitu. Kalau untuk harga ke Just Tipper itu kira-kira kamu di harga normal atau ada kesepakatan antara kamu sama Just Tipper itu sendiri? Kalau Jessiper, Danusan dan lain-lain itu aku kasih kesepakatan harga minimal pembelian 50 pieces harganya jadi 7.000. Nah, tapi mereka bebas ngejualnya berapa, tapi minimal 9.000. Jadi nggak boleh di bawah 9.000 gitu. Oh biar nggak rusak harga Iya, pasar. benar. Tapi kalau mau lebih juga boleh. Karena waktu itu sempat ada Danusan itu dijualnya 15.000, 12.000. Naik banget Kalah ya. untung ya gue. Tapi nggak apa-apa karena ya itu kita memberikan mereka kesempatan buat berjualan. Berarti kalau kita mau danusan bisa nih langsung banget, ya. bisa Habis banget. ini ya kita langsung tag kontrak. Betul. Betul. Oke, Ayun, terima kasih ya udah berkenan untuk sharing-sharing ke kita ini yang lagi pusing mau. Iya, semoga usahanya makin lancar dan nanti doa-doanya yang mau buka di mana, di mall ya? Iya, semoga Di mall. kesampaiannya tercapai. Semoga tercapai. Di waktu-waktu dekat ini semoga ya. Iya. guys, doain guys. Oke, mungkin dari kita makasih banget ya Ayun udah mau bersedia datang ke podcast kita yang masih amat sangat sederhana ini. Siapa tahu besok jadi podcast terkenal. Amin. Ya kan kita sama-sama berkembang ya. Aduh. Boleh juga Semoga aja boleh. guys. Semoga kamu kuliah tetap lancar terus. Amin. Tugas ospeknya cepat selesai ya. Dan kamu semoga gak kapok ketemu kita lagi. Iya. Enggak sih. See you semuanya. See you semuanya. Sampai Bye. Mamaji.